Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Siang, Bu. Bu. Oke. Ini teman-teman yang lain belum pada join ya, soalnya saya lihat di daftar mahasiswa seharusnya ada 8. Tapi saya lihat di grup kemarin yang join ada 12. Jadi kayaknya kelas yang enggak di 2B ini ikut join juga ke grup kita gitu. Karena kan sebenarnya grupnya khusus untuk pertemuan kelas pengantar ilmu ekonomi di hari Sabtu ya, kelas reguler 2B. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka tidak terinfokan sama admin di grup bahwasannya grup itu memang khusus untuk perkuliahan di hari Sabtu, kelas reguler 2B gitu. Kita sambil menunggu teman-teman yang lain join, eh, berkenalan sedikit lah ya, karena kan ini juga kelas pertama saya ketemu sama teman-teman. Karena semester kemarin sebenarnya teman-teman eh, kebanyakan mata kuliahnya sebenarnya mata kuliah agroteknologi ya, dosennya juga dosen-dosen agroteknologi gitu. Dan kebetulan saya juga dosen baru di agribisnis gitu. Ini kelas pertama saya di Stambuk 2025 gitu, karena semester kemarin saya ketemunya sama mahasiswa yang udah semester 3 gitu. Nah, sekarang kan teman-teman masuk semester genap ya, semester 2. Nah, ini juga pertemuan saya yang pertama sama teman-teman karena kemarin di acara PMB juga mungkin saya tidak ikut join ke acara karena ada satu dan lain hal gitu. Atau mungkin kita pernah berpapasan di kampus tapi belum pernah saling mengenal gitu ya. Makanya saya infokan juga di grup karena ini pertemuan pertama kita, bolehlah kita menyalakan kameranya gitu kan supaya saling kenal wajahnya. Takutnya besok-besok kita ketemu berpapasan entah di mana di luar kampus, udah saling mengenal gitu. Oke, yang gabung udah 4 mahasiswanya, setengahnya lagi belum gabung nggak apa-apa ya. Atau mau ditunggu sampai lengkap semua, biar semuanya juga saling kenal. Mungkin ada yang selama berkuliah seperti Pak Heri kan jauh ya. Nah, mungkin ingin lebih akrab dengan teman-temannya nih. Iya, Bu. Jauh sekali nih, Bu. Tapi Pak Heri memang aslinya orang sana kah? Atau orang Medan juga sebenarnya? Atau gimana Pak? Saya kampung orang tua di Medan, Bu. Cuma lahir saya Pekanbaru. Oh gitu. Dan kebetulan kerjanya juga di Iya. Kalimantan ya Pak. Nah, kemarin tuh di Pekanbaru, Bu. Cuman mutasi, Bu, ke Kalimantan. Gitu. Boleh langsung kita mulai atau gimana ini teman-teman semuanya? Boleh, Bu. Dimulai aja, Bu. Dimulai aja ya, baik. Oke, sepertinya ada yang baru bergabung, Bang Ibnu Al-Muzaki ya. Langsung kita mulai perkuliahannya. Saya buka kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya Sylvia Garadita. Teman-teman boleh panggil saya Sylvia, Dita, boleh terserah yang mana aja. Yang penting eh, mudah untuk menyebutkannya gitu. Saya dosen baru di agribisnis, baru bergabung di semester kemarin gitu, dan ini juga merupakan kelas perdana saya untuk teman-teman Stambuk 2025 karena semester kemarin kita tidak apa ya, tidak sempat berkenalan lah ya gitu karena kan saya juga nggak ada mengampu mata kuliah tentang yang ada di semester satu gitu. Em, Apalagi ya perkenalannya ya, gitu aja pokoknya. Jadi kalau teman-teman ada keperluan apa gitu, kebetulan lagi ada di kampus, saya selalu standby setiap hari di ruangan Fakultas Sains dan Teknologi ya, di gedung H lantai 2, ruangannya di 21207 kalau saya nggak salah nih. Pokoknya ada pamflet tulisan Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau teman-teman ada butuh apa, perlu apa, insya Allah saya standby dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore, tapi kalau Sabtu setengah hari. Nah, sebenarnya teman-teman kelas ini adalah kelas tatap muka langsung ya, gitu. Saya lihat di portal jadwalnya itu hari Selasa jam 3 sore, 15 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat di ruangan C307. Nah, tapi berhubung Pak Heri sedang berada di luar kota, nah nanti kita perkuliahannya hybrid gitu, hybrid learning. Teman-teman yang ada di Kota Medan itu
kita tatap muka langsung di kelas. Khusus untuk Pak Heri nanti saya bikinkan link Zoom-nya. Jadi Pak Heri juga bisa memantau aktivitas teman-teman yang ada di kelas gitu. Karena kan memang Pak Heri tidak bisa hadir langsung ya gitu. Nah, biasanya teman-teman, ini dari awal saya kasih tahu ya, biasanya saya setiap pertemuan itu selalu menyisipkan tugas atau tugas individu ataupun tugas secara kelompok, atau bisa tugasnya macam-macam, ada bentuknya soal, ada bentuknya juga diskusi kelompok, ada juga bentuknya nanti kita membuat paper, membuat PPT. Nah, sebenarnya tugas itu harapan saya tidak untuk memberatkan teman-teman semua. Karena apa? Karena saya merasa pertemuan kita kan sangat singkat ya. Harusnya kan 3 SKS itu kalau normalnya 150 menit, tapi di kampus kita itu generalisasi hanya sekitar 100 menit gitu. Menurut saya itu waktunya kurang cukup ketika kita harus berdiskusi eh, setiap waktu di kelas gitu kan, kemudian memaparkan tugas kita di kelas juga, menurut saya itu waktunya kurang cukup. Jadi sehingga saya memberikan penugasan-penugasan dan penugasannya juga tidak sulit gitu, bukan soal yang harus dikerjakan 1 sampai 10 enggak. Teman-teman di sini di kelas saya itu sifat soalnya adalah soal berkreasi, berinovasi karena untuk mengasah penalaran kita semua gitu ya. Di kelas saya tidak ada jawaban salah. Jadi ketika kita berdiskusi, siapapun boleh menyampaikan pemikirannya, sudut pandangnya, idenya atau apapun itu selama sesuai dengan koridornya gitu teman-teman ya. Jadi ketika saya nanti memberikan soal diskusi di slide PPT, saya harapannya teman-teman bisa merespon baik karena sifatnya kan kita sama-sama belajar ya. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih cerdas. Karena ini memang ruang untuk belajar, kita sama-sama belajar. Pun saya sebagai dosen pengampu tidak sepenuhnya selalu benar. Mungkin ada khilafan, ada yang saya kurang infokan kepada teman-teman semua, ada yang tidak tersampaikan. Nah, teman-teman boleh eh, apa ya, memberikan revisi atau apa ya, perbaikan lah gitu. Mungkin ada informasi-informasi yang mungkin kurang sesuai gitu. Nah, jadi ingat yang pertama di kelas saya ini tidak ada jawaban salah. Teman-teman boleh berpendapat, boleh berkreasi atau apapun itu menyampaikan dalam bahasa yang sopan, yang akademis, karena di sini kita sebenarnya saling belajar. Yang kedua, jika ada penugasan, mohon itu dikerjakan. Karena apa? Tugas-tugas itulah yang akan mendongkrak nilai akhir teman-teman gitu. Jadi dari 16 pertemuan ini kemungkinan setengahnya, setengah pertemuan atau bahkan lebih, saya pasti akan menyelipkan tugas. Tugasnya tidak harus dalam bentuk soal, bisa aja kuis atau diskusi kelompok. Nah, jadi nanti ketika di slide PPT-nya, wifi-nya error nih. Ya. Jadi nanti ketika di slide PPT-nya ada bentuknya diskusi kelompok, teman-teman silakan berdiskusi. Dan biasanya saya akan membagikan teman-teman ke dalam 2 kelompok. Nah, nanti diberikan waktu untuk diskusi 5 sampai 10 menit. Teman-teman setelah berdiskusi nanti mempresentasikan di kelas hasil diskusinya, kemudian nanti untuk selanjutnya tanya jawab. Nah, khusus untuk Pak Heri, karena sedang berada di luar kota dan nanti kita hybrid learning, penugasannya mandiri saja ya Pak, individu gitu. Nanti bisa kita sesuaikan saja gitu. Kemudian untuk jenis-jenis penugasan, silakan dikirimkan ke email yang tertera. Jadi nanti di slide PPT itu sudah saya berikan instruksi yang cukup jelas. Ketika ada yang bingung atau mau ditanyakan, feel free untuk ditanyakan gitu ya teman-teman ya. Karena tadi saya udah pembukaan, untuk saling mengenal masing-masing dari teman-teman, boleh ya perkenalkan diri juga karena kan saya belum pernah ketemu sama teman-teman ya, saya juga nggak tahu nama panggilannya apa gitu. Silahkan disebutkan nama lengkapnya, nama panggilan, kemudian alamat tinggalnya saat ini di mana, kesibukannya sehari-hari apa selain kuliah karena kan saya lihat ini reguler 2B kelasnya weekend ya. 2B itu biasanya rata-rata mahasiswanya sambil bekerja gitu. Jika sedang bekerja, boleh diperkenalkan kepada kita semua aktivitas bekerjanya di mana dan di bagian apa gitu teman-teman ya. Oke, siapa yang mau duluan perkenalan? Silakan.
Saya aja Bu duluan. Boleh, silakan Pak. Eh, Baik, mungkin untuk teman-teman udah pada kenal Ibu sama Ibu ini ya. Perkenalkan Bu, nama saya M. Heri Fristanto. Kebetulan saya saat ini berada di ini Bu di Kalimantan. Pekerjaan saya saat ini Bu sebagai asisten perkebunan di Minamas Plantation. Dan alhamdulillah bekerja sudah hampir 15 tahun Bu. 15 Oh, tahun dari 2011 saya bekerja. Begitu Bu. Mungkin itu saja Bu. Panggilan saya Heri Bu. Biasanya dipanggil Heri saja. baik. Ya, baik Pak Heri. Terima Berarti, kasih Bu. iya sama-sama. Berarti sudah 15 tahun sudah senior ya Pak ya hitungannya ya. Udah staff senior ya. Kalau udah 15 tahun masa kerjanya di sana. Iya, nggak senior kali lah Bu. Pak Heri sebelumnya ini memang kuliah perdana ya. Maksudnya apakah sebelumnya pernah kuliah juga diploma atau gimana gitu? Dulu pernah Bu, saya kuliah di UIR, di UIR. Kebetulan saya jurusan minyak kan. Saya saya sempat cuti di 2 semester, di 2 semester karena bekerja, karena kena kerjaan Bu, nggak ingat lagi untuk melanjutkan kuliah. Makanya saat inilah baru dilanjutkan ke kuliah Bu. Oh, baik. Tuh. Baik, Bapak. Semoga perkuliahannya di Pacabudi, khususnya di Perdagangan Bisnis, lancar ya sampai lulus. Semoga nanti bisa lulus sama-sama teman-temannya bareng-bareng. Karena kan ini satu tambuk ya. Satu tambuk kan sekalian mungkin sekitar ada 20 atau 30 mahasiswa ya. Nanti kalau bisa lulusnya sama-sama, Iya hasilnya Bu. sama-sama gitu. Kemudian Iya eh, Bu. Pak Heri, Amin, da- amin Bu. ya, Pak Heri terinfokan dari siapa nih kampus Pancabudi gitu? Maksudnya kan jauh di Kalimantan, kok bisa tahu ada kampus di Medan gitu? Oh iya. Jadi yang ngasih tahu ada Bu, senior saya memang di perkebunan, beliau ngambil S2 itu di Pancabudi juga. Kebetulan itu kalau nggak salah saudaraan dengan Bu Reni Bu. Oh, begitu. Jadi saya itu komunikasi dengan Bu Reni. Oh, Tuh. baik. Nah, Ya, oke. Itu makanya ya, Pak ya. langsung komunikasi ke Bu Reni. Saya karena dibilang online, makanya saya coba ke Pancabudi Bu seperti itu. Baik ya. Berarti seterusnya nanti Pak Heri hybrid learning ya, gitu ya. Teman-temannya di kelas, Pak Iya Bu, Herinya iya join Bu. by Terima Zoom. kasih Bu. Oke, iya sama-sama Pak Heri. Selanjutnya, siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Saya aja, Bu. Boleh, silakan. Eh, Perkenalkan, nama saya Resto Siagian. Nama panggilan saya biasanya dipanggil Resto, Bu. Kalau kegiatan saya sehari-hari, Bu, di rumah aja, Bu. Belum Di dapat kerja, rumah. Oke, kebetulan. baik. Iya, Bu. Oke, Ya, panggilnya segitu aja Res, mungkin, Bu. ya, panggilannya Kak Resta ya. Iya, Bu. Resto, Kak. Kak Resta tinggalnya di mana? Saya sekarang tinggal di Helpeti, ya, Bu. Gaperta Ujung. Oke, berarti rumah sendiri ya, bukan anak kos ya? Termasuk anakku sih, Bu. Aku di sini tinggal sama keluarga, Bu. Aslinya aku dari Oh, Toba, Bu, Persia. oh jauh juga nih, kampungnya di Porsea ya. Iya, Oke, lumayan jauh. berarti dulu SMA-nya juga di Porsea. Iya Bu, Eh, sebenarnya di Eporsia masih ada sekitaran 1 jam lah Bu, masuk ke dalam Oke, Ibu, ke Peti oke, Nalum Bu, kalau Ibu tahu. ya oke. Berarti ini Hmm. pertama kali kuliah juga sama kayak teman-teman yang lain atau sebelumnya pernah juga? Ini Bu pertama kali kuliah Bu, soalnya aku masih 19 tahun Bu, baru tamat SMA. Oh, berarti tamat SMA tahun lalu langsung lanjut di Pancabudi gitu ya? Iya Bu, ya. Oke, Iya. baik. Oke, semoga kuliahnya ke depannya lancar terus sampai lulus seperti saya bilang tadi, karena teman-teman masuknya sama-sama, lulusnya juga harus sama-sama gitu. Jadi nanti supaya termotivasi untuk ngerjain tugas akhir, penelitian segala macam itu bareng-bareng gitu ya. Oke. Ya amin Bu. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau perkenalan diri? Antara Bang Alfredo dan Bang Ibnu, siapa duluan nih? Saya Bu. Ya, silahkan.
Perkenalkan, nama saya Alfredo Ginting, biasa dipanggil Rido. Bu. Panggilannya Bang Rido. Oke, saat ini Iya tinggalnya Bu, di mana, Bang? panggilannya Rido. Eh, siapa? Ulangin, Untuk saat ulangin ini itu tinggalnya suaranya. di Tanjung Selamat, Bu. Untuk saat ini tinggalnya di daerah Tanjung Selamat, Bu. Oke. Dan kegiatan sehari-hari saya sekarang untuk saat ini sedang bekerja di bengkel mobil, Bu. Oh, baik. Berarti ini lagi di bengkel nih, Bang. Sambil kuliah ya? Lagi, iya Bu, lagi nganter pas pula kebetulan ada pelanggan minta anterin mobilnya ke rumahnya gitu, Bu. Oke. Bang Alfredo juga sama kayak Kak Resta, ini baru lulus SMA juga? Atau sebelumnya punya pengalaman bekerja? Lulusan 2021 saya, Bu. Oh, 2021. Berarti setelah lulus, Iya Bu, langsung kerja, setelah kemudian ini, lulus ya langsung nyoba kerja, terus pernah kuliah juga di UT Bu, yang Universitas Terbuka Bu. oke, baik. Kenapa pilihnya agribisnis, Bang? Karena lebih berminat sibuk kuliah itu sambil gimana ya Bu, lebih kuliah itu sambil praktek gitu Bu. Jadi nggak Oh, terlalu banyak ke teori gitu Bu. oke, baik. Ya. Semoga kuliahnya, kuliah dan kerjanya lancar ya. Tidak saling bentrok gitu, karena kan kebetulan juga ini kuliahnya weekend. Jadi mudah-mudahan tidak mengganggu pekerjaannya juga ya, Bang ya. Gitu. Oke. Iya Bu. Bu izin nanya Bu, ini kan kuliahnya Ya, nanti bakal bentrok di hari Selasa kan Bu, di jam 3. jam 3 ya. Jadi kalau yang misalnya yang sedang bekerja itu gimana ya Bu? Apakah bisa via Zoom kah atau izin Bu? Hmm, saya lihat ini sepertinya ada pembaruan jadwal. Sebelumnya saya memang lihat ada kelas di hari Selasa, tapi saya cek lagi, kuliah untuk semester 2 itu hanya di hari Rabu dan Sabtu. Gitu, Rabu pagi dan ada jam 8 dan jam 9. Nah, eh, gimana nanti ke depannya boleh berkoordinasi dengan dosen mata kuliah tersebut dan Bu Reni gitu, karena kan yang mengambil keputusan tetap dosen mata kuliah tersebut dan Bu Reni ya gitu, karena kan saya juga tidak tidak bisa memutuskan gitu. Tuh, ya, kalau misalkan nanti mau izin sesekali, sepertinya masih bisa selama mengkonfirmasi ke dosennya gitu. Misalkan hari Minggu ini tidak bisa berhadir karena ada urusan satu dan lain hal gitu. Nanti coba dikoordinasikan lagi kepada dosen pembimbingnya gitu, karena tidak ada apa ya, tidak ada larangan juga mahasiswa untuk wajib mengikuti perkuliahan ini 16 mata kuliah, 16 pertemuan, karena biasanya ada batas minimal mahasiswa untuk berhadir gitu. Tapi jangan pula karena bertabrakan dengan aktivitas lainnya sehingga kebanyakan liburnya gitu kuliahnya, karena nanti teman-teman ketika kebanyakan liburnya ada presentasinya tidak mencukupi untuk mengikuti ujian akhir, teman-teman tidak bisa ikut ujian akhir gitu. Jadi takutnya nanti harus mengulang di semester berikutnya karena pertemuan tidak mencukupi gitu. Jadi untuk mata kuliah yang berbentrokan dengan aktivitas teman-teman boleh silakan dikoordinasikan lagi kepada dosen tersebut dan Kaprodi Bu Reni gitu ya Bang ya. Oke Bu, siap Bu. Oke. Siapa lagi yang mau memperkenalkan diri? Ada Mbak Itu dan Aditya Firzi yang baru bergabung. Jadi nanti, Saya Bu. oke silahkan. Nama saya Ibnu Sami Al-Muzaki Bu. Baik. Dari asal daerah kilometer 13 Bu. Kilometer 13 tuh daerah mana Bang? Ke Binjai Bu, arah ke Binjai. Oh, Nadi J, oke. Aktivitasnya Hmm. sehari-hari? Aktivitasnya sehari-hari untuk sekarang belum ada sih Bu. Baru baru resign juga dari mie ayam Jogja Bu. Kemarin sempat kerja. Cuman karena udah mau menjelang Lebaran, orang tua bilang suruh balik aja dulu nanti dilanjut. Jadi untuk sekarang belum ada Bu. Oke, baik. Bang Ibnu ya, panggilan Ibnu atau Bang Zaki nih? Sami Bu, Sami. Oh, panggilan Sami. Kenapa Ya. panggilannya Sami? Enggak.
Nggak tahu Bu, banyak manggil gitu Bu. Oh gitu, oke. Bang Sami, kesibukannya berarti sempat bekerja. Aslinya orang Medan kah? Atau orang Binjai atau orang mana? Asli Bu, asli orang Medan Bu. Asli orang Medan. Berarti ini tinggal di rumah bukan Iya, anak kos ya? tinggal di rumah. Oke, di rumah. Lulusan tahun berapa Bang SMA-nya? Apakah sama seperti Bang Alfredo yang sempat bekerja dulu gitu atau seperti Kak Resta yang baru lulus SMA atau gimana? Udah sempat ngambil D3 Bu, cuman keluar gara-gara orang tua nggak setuju. Makanya pindah ke Oke. S1 Oh baik. Sebelumnya di mana Bang kampusnya? di Abu Baidah Bu, Oh, apa Basarab, jurusan Basarab. jurusan besar, Masya Allah. Nah, tapi ini pindahnya ke agribisnis ya, gitu. Concernnya ke pertanian. Kenapa tuh Bang? Kok boleh tahu alasannya tuh? Gak ada alasan sih Bu, cuman nurutin kemauan orang tua aja Bu. Gara-gara kemarin sempat apa panjang debat panjang, ya udahlah ikutin orang tua aja Bu. Oke, oke, baik. Berarti ini kuliah di agribisnis Pancaburi memang kemauan orang tua ya? Iya Bu. Ya, semoga diberikan kemudahan, kelancaran gitu ya. Karena kan kuliah tidak sesuai dengan passion menurut saya bukan hal yang mudah gitu ya. Semoga tetap termotivasi, tetap semangat kuliahnya, teman-teman yang lain gitu. Semoga juga akrab satu sama lain. Jadi supaya nanti ketika ada masalah atau ada hambatan, ketika sedang proses belajar perkuliahan bisa saling bantu, bisa saling menyemangati dan saling motivasi gitu ya. Oke. Oke, yang terakhir Bang Aditya Firzi ya. Boleh silahkan perkenalan diri dulu. Nama saya Aditya Kurniawan. Ya, panggilannya? Alamat di Adit Adit. Oke, panggilannya Bang Adit ya. Tinggal di Gimana Bang? tinggalnya di Johor. Tinggal di Medan Johor, oke. Tinggal di rumah sendiri atau kos nih? Di rumah sendiri, Bu. Oke, di rumah sendiri. Aktivitas sehari-harinya selain berkuliah ada Bang? Apakah sambil bekerja atau memang kuliah aja? Bagaimana? Bekerja Oke, sambil bekerja. Boleh tahu Bang kerjanya di mana? Di bagian apa? di gudang komputer, Bu. Oke, setiap hari Senin sampai Jumat atau Sabtu masuk juga atau gimana? Kamu Berarti Bang Adit tidak ada kendala ya untuk perkuliahan hari Sabtu ya? Bisa kelas tatap muka ya? ya, Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu. bener, Dengar ya? Bu. Oke, tadi soalnya kayaknya memang jaringan kurang stabil gitu. Hmm, karena ini yang hadir hanya 5 orang, gitu ya, dan ini juga udah lewat 27 menit, langsung kita mulai ya perkuliahannya. Jadi karena ini perkuliahan pertama, kita hanya perkenalan dulu, gitu kan, kemudian membahas tentang 7 nilai dasar yayasan. Nah, teman-teman yang kemarin di semester 1, apakah dosen-dosennya juga eh, menyampaikan 7 nilai dasar yayasan atau baru semester ini? Teman-teman udah pernah tahu? Sudah Bu, sudah ada juga yang membahaskan itu Bu, Oh, baik. Ini berarti dosennya. saya, oke, berarti ini hanya pengulangan saja saya ya. Oke, jadi Baik teman-teman Bu. memang untuk semua mata kuliah di setiap pertemuan di semester berapapun, itu di pertemuan pertamanya memang harus membahas tentang 7 nilai dasar yayasan dan kontrak kuliah, gitu ya teman-teman. Eh karena memang Universitas Pancabudi ini kan dia, apa ya?
punya induk gitu, yayasan. Ada yayasan namanya Profesor Kadron Yahya. Nah, yang mana tujuan nilai dasar yayasan ini merupakan apa ya, nilai dasar yang memang harus dipatuhi lah gitu untuk Universitas Muhammad Majapahit. Nah, teman-teman, mata kuliah ini namanya pengantar ilmu ekonomi. Jadi pengantar ilmu ekonomi ini sebenarnya sebagai dasar ya, karena kan teman-teman nanti akan mendapatkan mata kuliah ekonomi mikro, ekonomi makro, kemudian ekonomi pertanian, usaha tani, studi kelayakan perkebunan ataupun peternakan bagi yang mengambil konsentrasi perkebunan. Nah, jadi sebenarnya pengantar ilmu ekonomi ini sebagai dasar gitu ya teman-teman, supaya nanti ketika teman-teman mendapatkan mata kuliah lanjutan itu tidak terkejut, nggak kaget bahwasannya ternyata ekonomi itu sangat luas, bukan hanya untuk ekonomi pertanian, tapi ekonomi secara general gitu teman-teman ya. Nah, untuk pengampu mata kuliah ini ada saya, Sylvia Gardita, kemudian tim teachingnya bersama dosen-dosen agribisnis yang lain yaitu Pak Yudi Siswanto, Pak Tarmizi Hakim, Pak Lani, Pak Media Agus Kurniawan, Bu Reni, Sri Maharani Wuristopo, dan Pak Wasito. Nah, teman-teman, selama 16 pertemuan ke depan, kemungkinan saya satu, dua, atau beberapa kali mungkin bisa saja berhalangan hadir. Ketika saya berhalangan hadir nanti, maka ada tim teaching yang akan menggantikan, sehingga pertemuan tersebut tidak kosong gitu teman-teman ya. Yang berganti hanya dosen yang hadir, bukan berarti kelasnya kosong gitu. Yang menggantikan siapa, itu nanti sesuai dengan kesepakatan dari koordinator tim teaching gitu. Silabus mata kuliah, mungkin teman-teman ini bisa dipahami bahwasannya untuk setiap mata kuliah itu dia ada capaian pembelajarannya, kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah tersebut, dan ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sub capaian pembelajaran mata kuliah inilah materi-materi yang akan kita bahas setiap pertemuan dari mulai minggu pertama sampai minggu ke-16. Yang mana minggu pertama hari ini kita membahas tentang taman mandiri, tujuan nilai dasar yayasan, dan kontrak kuliah. Kemudian minggu berikutnya ada lagi sesuai dengan eh, topik yang sudah disesuaikan, gitu ya teman-teman ya. Nah, langsung aja kita masuk di kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini sebenarnya template ya teman-teman, sama seperti mata kuliah pada umumnya. Tapi memang ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing dosen pengampu. Nah, peraturan di kelas saya sama seperti dengan peraturan di kelas sebelumnya, di semester sebelumnya, yaitu di angkatan 2024 gitu ya, yang mana pada mata kuliah ini mahasiswa memang wajib mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kecuali memang nanti ada pergantian jadwal karena ada mungkin libur atau cuti bersama, itu nanti jadwalnya bisa dimundurkan atau mungkin digantikan ya dari harusnya tatap muka seperti ini jadi eh, kuliahnya daring, online, ataupun hybrid learning gitu teman-teman. Nah, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini merupakan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta kelas yang sudah mengambil mata kuliah ini. Saya cek itu memang di portal kita ada hanya 8 mahasiswa, tapi waktu bergabung di Zoom di grup WhatsApp, kenapa tiba-tiba rame jadi 12? Nah, mungkin ada teman-teman dari kelas lain yang mungkin nggak ngeh ya kalau ini tuh memang sebenarnya kelasnya khusus untuk yang reguler 2B di hari Senin gitu. Nah, mahasiswa wajib untuk mengikuti dan mengumpulkan kuis atau tugas sesuai dengan pertemuan yang tadi dijadwalkan. Sama seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, setiap pertemuan pasti saya akan memberikan tugas, baik itu berupa kuis ataupun hanya sekedar diskusi kelompok. Nah, tapi memang setiap pertemuan itu memang harus ada evaluasi pembelajaran gitu teman-teman ya. Dan saya ingatkan lagi, ketika nanti ada kuis, ada tugas atau ada apapun itu yang berkaitan dengan nilai-nilai teman-teman, mohon untuk diinfokan sesuai dengan waktunya gitu ya, karena itu kan yang akan apa ya, yang akan mendongkrak nilai akhir teman-teman gitu, karena masing-masing tugas, masing-masing UTS, UAS, kuis, dan kehadiran itu di sini teman-teman ada bobotnya, ada presentasinya gitu. Seperti etika 10%, kuis itu terbagi itu nanti ada yang individu, ada yang kelompok, masing-masing 5%. Ada proyek atau tugas ya saya bilang tugas individu, militer itu UTS, dan luas itu ada juga proporsinya. Memang di kebanyakan mata kuliah ini nilai UAS adalah nilai yang paling besar presentasinya. Kan sebagai evaluasi akhir mata kuliah ya gitu. Tapi yang lain-lain ini bisa teman-teman selamatkan dari tugas-tugas seperti itu. Nah, pada saat nanti kita kuliah di kelas secara langsung tatap muka,
ada hal-hal yang menjadi perhatian khusus, yaitu terkait dengan etika ya teman-teman, seperti tata berpakaian. Nah, teman-teman, saya mengharapkan teman-teman berpakaian yang sopan dan rapi gitu ya. Seperti laki-laki dan perempuan wajib menggunakan sepatu yang tertutup, menggunakan baju yang sopan, baju merah, buat yang cowok atau yang cewek, untuk yang perempuan boleh pakai blus, dan berlengan alias tidak lengan buntung. Maksudnya lengan buntung apa? Yang tidak ada tangannya, hanya sampai bahu saja. Menurut saya itu kan kurang sopan ya, karena kan kita di sini ada lingkungan kampus ya, lingkungan belajar, gunakanlah pakaian yang sopan. Kemudian juga teman-teman wajib menggunakan celana panjang bagi yang laki-laki. Kalau untuk yang perempuan boleh pakai rok, boleh pakai celana asalkan melewati lutut. Kalau pakai rok, tapi kalau celana harus panjang ya, gitu. Karena kan nggak mungkin ya ke kampus kita pakai celana-celana pendek itu kan tidak elok lah gitu. Dan juga tidak dibenarkan menggunakan motif yang robek seperti ini. Maksudnya kenapa? Kenapa tidak boleh? Karena menurut saya ini kurang sopan. Takutnya teman-teman nanti di kampus bertemu dengan siapa gitu kan, bertemu dengan orang yang lebih punya berkepentingan antara teman-teman dengan orang tersebut. Jadi gunakanlah pakaian yang sopan. Karena kan kita tidak pernah tahu kita akan bertemu dengan siapa, di mana, dan kapan. Gitu. Ya, mahasiswa tidak diberikan menggunakan kaos oblong seperti ini. Saya maksud teman-teman boleh pakai kaos asalkan berkerah. Misalnya kayak kaos oblong gitu tuh boleh. Atau pakai jaket kalau mau pakai kaos, itu nggak apa-apa. Kemudian tidak digunakan menggunakan sandal terbuka ya teman-teman selama bulan berlangsung. Kemudian teman-teman juga tidak dibenarkan untuk membawa senjata tajam, minuman keras, dan merokok selama bulan berlangsung. Apa? Karena saya khawatir ketika teman-teman membawa senjata tajam ini, minuman keras, Hmm, kita nggak tahu di perjalanan atau di luar lingkungan kampus ada apa-apa, takutnya teman-teman yang kena imbasnya gitu. Jadi saling menjaga aja gitu ya, saling menjaga diri. Kemudian teman-teman juga tidak diperkenankan makan menggunakan ponsel selama jam perkuliahan di kelas berlangsung. Tapi kalau teman-teman masih mau minum itu masih boleh, dan teman-teman diizinkan menggunakan telepon jika diperlukan atau dalam kondisi mendesak. Kakak kita nggak tahu ya, ada telepon urgent, ada hal-hal urgent apa yang terjadi di luar kampus, teman-teman masih diizinkan untuk menggunakan telepon. Gitu. Toleransi keterlambatan maksimal 15 menit setelah jam kuliah dimulai. Jadi ketika kelas kita dimulainya 15.10, teman-teman berikan toleransi keterlambatan 15 menit. Jika ada hal-hal urgent lainnya, akan saya infokan lagi di grup apakah jam perkuliahan dimajukan atau dimundurkan, itu nanti kita saling berkoordinasi di grup gitu ya teman-teman ya. Ya, mahasiswa minimal hadir 75% dari jumlah perkuliahan yang direncanakan untuk dapat mengikuti ujian final. Kayak tadi saya jelaskan sebelumnya, apabila teman-teman kalau 70% itu kemungkinan hadirnya 12 kali pertemuan ya. Jadi dari 12 kali, dari 16 kali pertemuan, teman-teman diberikan kelonggaran untuk tidak berhadir sebanyak 4 kali. Tapi teman-teman di luar 4 kali itu, jika teman-teman ada hal yang urgent sehingga tidak bisa berhadir, teman-teman silakan berkoordinasi ke dosen mata kuliah tersebut. Nah, ini kita langsung masuk ke 7 nilai dasar yayasan. Nah, di Pancaburi ini memang harus mematuhi ya teman-teman ya. Yang pertama menjaga kemuliaan akidah tauhid dan masyarakat syariat seperti sholat, zikir, beribadah sesuai dengan sebabnya, bersyukur, bersuka dan tidak mengulang. Tidak hati, maafkan dan tidak tersinggung, kemarin tidak jamin. Yang positif, berprasangka baik dan benci. Optimis dan tidak mengatakan tidak mungkin, tidak bisa dan tidak mau. Jadi kita di sini memang disuruh untuk selalu berpikiran positif dan optimis gitu. Berempati dan memberikan solusi, bukan memilih laku mencelah. Yang terakhir, patuh kepada pimpinan dan menaati peraturan. Mutiara Hikmah Pancabudi. Ada 5. Yang pertama, beribadah seperti Nabi atau Rasul beribadah. Mungkin teman-teman yang beragama Muslim sudah paham ya tentang beribadah, berprinsip dalam hidup seperti pengabdi, berabdi dalam mental sebagai pejuang, berjuang dalam dan ketabahan seperti prajurit, berkarya dalam pembangunan sebagai pemulih. Sebenarnya ini teman bukan hanya konsen ke agama tertentu, tapi memang sebagai umat beragama ada baiknya jika kita beribadahlah sesuai dengan aturan-aturan yang ada di agama kita masing-masing. Itu mencontoh yang baik-baik dan meninggalkan yang buruk-buruknya. Kemudian ada piagam Pancabudi. Ada 5. Yang pertama, abdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, abdi kepada negara, abdi kepada nusa, abdi kepada bangsa, dan abdi kepada dunia. Yang terakhir, ada kampus tamadun mandiri. Tamadun itu artinya kehalusan budi dan kesopanan tingkah laku.
sebagai pelarian keseluruhan budaya spiritual dan material dalam sebuah komunitas. Maksudnya apa? Maksudnya kita sebagai umat manusia bertingkah lakulah yang baik dan sopan seperti ini. Mandiri, maksudnya apa? Sebagai suatu tindakan untuk berpikir kreatif dan penuh inisiatif serta bertindak bebas dan terukur. Yang terakhir menggambarkan suatu sikap yang memungkinkan seorang untuk bertindak bebas dan terukur, berpikir dan bertindak kreatif dan inisiatif, mampu mempengaruhi lingkungan dan memberikan warna positif bagi lingkungan di mana dia berada. Gitu teman-teman, ini PPT-nya sudah selesai. Oh iya saya lupa, ternyata ini saya salah setting Zoom gitu ya, sehingga dia hanya 40 menit saja waktunya, durasinya gitu teman-teman ya. Karena eh, harusnya tadi saya settingnya 13 lebih 30 menit gitu. Ternyata saya settingnya hanya 30 menit gitu. Karena ada keterbatasan waktu teman-teman, eh, kita akhiri saja ya pertemuan hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya kita bisa banyak untuk saling sharing hal-hal yang lebih bermanfaat gitu teman-teman ya. Karena minggu depan